Kita ke berita terakhir, Tribuners. 8 fraksi DPRD Malteng terima LPJ APBD 2025, PKB soroti serapan belanja modal. 8 fraksi DPRD Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan pertanggungjawaban atau LPJ atas pelaksanaan dan nota perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2025. 8 fraksi tersebut yakni fraksi Partai Gerindra, fraksi PKS, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, fraksi gabungan PAN, P3, dan Nasdem, serta fraksi gabungan PSI, Perindo, dan Hanura. Pandangan akhir fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maluku Tengah, Rabu 12 Agustus 2026 malam. Salah satu yang memberikan catatan tegas adalah fraksi PKB. Ketua fraksi PKB, Kudus Tehu Ayo, mengatakan pihaknya menerima LPJ Bupati Maluku Tengah dengan sejumlah catatan. Fraksi PKB mencermati LPJ Bupati Maluku Tengah tahun anggaran 2025 dengan total APBD mencapai 1,73 triliun. Fraksi tersebut juga membandingkannya dengan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI Perwakilan Maluku atas laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2025 hingga Juli 2026. Meski mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, fraksi PKB menilai opini tersebut tidak menghapus sejumlah temuan serius yang mencerminkan kelemahan pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan berulang. Kudus menyebut terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan standar tarif progres pekerjaan fisik serta batasan pertanggungjawaban yang terjadi berulang kali. Fraksi PKB juga menyoroti realisasi APBD 2025. Dari total APBD 1,73 triliun, realisasi keseluruhan belanja mencapai 88,72%. Namun, serapan belanja modal hanya mencapai 39,77%. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 113,35 miliar anggaran pembangunan tidak diserap. Kudus menilai rendahnya serapan belanja modal menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain belanja, fraksi PKB menyoroti sektor pendapatan daerah. Menurut mereka, tarif sejumlah pajak daerah belum diterapkan sesuai ketentuan, antara lain pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak air tanah yang belum diperbarui sesuai Perda. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan daerah hingga 10,9 miliar. Fraksi PKB juga menyoroti realisasi retribusi daerah yang baru mencapai 38,42%. Dari target 73,7 miliar, realisasi hanya mencapai 28,8 miliar.